Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Semuanya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja, materi kita minggu ini itu tentang syarat, faktor pendukung, dan faktor penghambat public speaking. Yang pertama, syarat-syarat public speaking yang harus kita ketahui. Di sini ada 3. Yang pertama, jangan sampai malas buka mulut saat berbicara. Seperti yang kalian tahu, public speaking itu berbicara di depan umum. Jadi kayak kita jangan malas berbicara kalau kita mau public speaking. Selanjutnya, speed saat berbicara juga harus diperhatikan. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Jadi teman-teman semua, saat public speaking, speed berbicara kita juga harus diperhatikan. Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Selanjutnya, setiap tampil wajib selalu prima dan menyenangkan. Di sini maksudnya, jikalau kita mau tampil di depan umum, dalam situasi apapun, kita harus menunjukkan performa yang terbaik dan harus bisa membuat situasi yang menyenangkan, jangan membosankan. Adapun syarat-syarat public speaking menurut Dr. Supriyadi, di sini terdapat 6. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Menurut saya, dalam public speaking kita harus memiliki percaya diri yang kuat, karena jikalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat, kita akan merasa tidak nyaman, grogi dan lain sebagainya. Penting banget mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada ambisi dan sasaran. Maksud di sini itu kita tidak hanya bekerja asal-asalan, tetapi juga punya tujuan yang jelas dan semangat yang tinggi untuk mencapainya. Biasanya orang ambisius tahu apa yang dia inginkan dan dia pasti akan terus bergerak maju meskipun menghadapi tantangan. Yang ketiga, terorganisir dan efisien. Ini adalah kemampuan untuk mengatur waktu, tugas, dan sumber daya yang baik. Orang yang terorganisir akan tahu mana yang harus diprioritaskan dan tahu kapan harus menyelesaikan sesuatu dan selalu bekerja dengan sistem yang rapi. Yang keempat, bersikap mampu. Menurut saya, bersikap mampu di sini bersikap mampu dalam situasi apapun. Kita mampu menguasai materi, kita mampu percaya diri, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bersikap mampu di sini penting juga untuk memenuhi syarat-syarat public speaking tersebut. Yang kelima, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Memiliki kepribadian yang menyenangkan dalam public speaking ini berarti pembicara mampu membangun hubungan positif dengan audiens melalui dari sikap, gaya bicara, dan pembawaan yang menarik hingga membuat audiens itu nyaman. Yang terakhir, mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri dalam public speaking ini, pembicara mampu untuk tetap tenang, fokus, profesional meski menghadapi tantangan, tekanan, gangguan, atau situasi tak terduga saat di depan umum. Ini sangat penting karena suasana di atas panggung atau di hadapan audiens itu akan sangat dinamis. Selanjutnya, faktor pendukung public speaking. Di sini ada menurut Albert Al-Mahbain terdapat 3, ada verbal, vokal, dan visual. Pembahasannya tidak jauh beda karena sama seperti minggu lalu. Kayak verbal itu menunjukkan pada pemilihan kata-kata yang diucapkan saat public speaking. Vokal itu mencakup kayak nada suara, intonasi, kecepatan berbicara, dan penekanan pada kata-kata tertentu. Visual itu mencakup penampilan public speaker ya, pembicara sendiri, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, serta gerakan. Karena sebelumnya membahas tentang faktor pendukung, sekarang kita akan membahas faktor penghambat public speaking. Di sini ada menurut Dita 2023 terdapat 3 faktor penghambat public speaking. Yang pertama itu ketidakpercayaan diri. Kurangnya keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri juga dapat mampu membuat seseorang ragu saat berbicara di depan umum. Hal ini dapat menyebabkan suara bergetar, bicara tidak lancar, atau bahkan akan lupa akan materinya sendiri. Selanjutnya, kecemasan. Rasa cemas atau gugup yang berlebihan saat tampil akan membuat seseorang itu sulit fokus. Mungkin akan kehilangan kontrol saat menyampaikan pesan. Kecemasan ini disebabkan oleh tekanan audiens, seperti takut salah atau mungkin pengalaman buruk sebelumnya.
Selanjutnya yang terakhir itu ada faktor afektif. Faktor afektif di sini faktor emosional seperti rasa malu, takut diejek, atau trauma masa lalu, itu pun dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. Kondisi emosional yang tidak stabil bisa menghambat proses penyampaian pesan secara efektif. Ini juga ada faktor penghambat menurut Buana 2022. Di sini terdapat dua. Yang pertama itu ketidakpercayaan diri dan kurangnya kemampuan komunikasi. Seperti sebelumnya, ketidakpercayaan diri. Sama seperti menurut Dita 2023, ketidakpercayaan diri itu akan sangat mengganggu kita saat public speaking. Jadi diharapkan kita harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Even gak saat public speaking, kita emang harus mampu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Selanjutnya, kurangnya kemampuan komunikasi. Dalam public speaking sendiri membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, termasuk dalam menyusun ide, berbicara dengan jelas, dan membaca respon audiens. Jika seseorang kurang menguasai teknik ini, pesan yang akan disampaikan bisa jadi tidak dipahami oleh audiens atau bahkan membingungkan audiens sendiri. Selanjutnya di sini pun ada menurut Mayfilina 2021, terdapat dua gangguan seperti gangguan teknik dan gangguan semantik. Gangguan teknik di sini itu terjadi ketika ada masalah dengan alat atau perangkat yang digunakan saat public speaking seperti mikrofon tidak berfungsi, proyektor mati, atau bahkan jaringan. Hal ini bisa mengalihkan perhatian audiens dan membuat pembicara sulit menyampaikan pesan. Selanjutnya gangguan semantik. Gangguan semantik ini berkaitan dengan perbedaan pemahaman atau interpretasi pesan antara pembicara dengan audiens. Ini bisa terjadi jika bahasa yang digunakan pembicara terlalu teknis, ambigu, atau tidak sesuai dengan latar belakang audiens sehingga pesan yang disampaikan tidak jelas. Makanya penting sekali untuk kita mengenali siapa audiens kita. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. See you next week. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.